Jemaat Tuhan yang luar biasa, selamat datang di Church at Home. Kita akan bersama-sama menyelenggarakan ibadah yang luar biasa pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dipenuhi dengan kerinduan untuk kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kiranya ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita, memberikan yang terbaik. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bertepuk tangan dan semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ada beberapa pengumuman bagi kita bersama, yaitu khususnya mengenai perayaan ibadah Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Perayaan Natal juga akan diselenggarakan secara fisik atau ibadah secara on-site di Gereja Mawar Syaron, Surabaya, bertempat di Sibek ITC. Dan akan diselenggarakan 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 10 pagi dan jam 1 siang dengan tema Immanuel. Juga disertai dengan peringatan 30 tahun Gereja Mawar Syaron. Selain diselenggarakan juga secara onsite, diselenggarakan pula secara online pada tanggal 25 Desember dan Anda bisa menyaksikannya secara on demand sepanjang hari itu. Dan kemudian sehubungan dengan perayaan Natal tersebut, maka doa malam itu juga dialihkan pada tanggal 8 Januari 2021. Saya percaya setiap kita dipenuhi oleh rasa haus dan lapar untuk terus mencari wajah Tuhan. Khususnya bagi Anda semua yang seringkali tergabung di dalam God's Favor in Marketplace, maka untuk sementara waktu akan juga dialihkan tahun depan, yaitu pada hari Sabtu pagi jam 6 pagi pada tanggal 9 Januari 2021. Dan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk saat ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami. Diri kami ini ya Tuhan menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami minta lawatan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami dan kami percaya mujizat-Mu itu terjadi di tengah-tengah kami dan kami memiliki sebuah rasa haus dan lapar sungguh-sungguh untuk mencari wajah-Mu dan kami percaya ada lawatan kuasa Roh Kudus yang luar biasa menyertai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Shalom saudara semuanya. Saatnya kita menaikkan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari berikan pujian bagi Allah kita yang luar biasa.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tangannya. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, haleluya, Dia baik. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. And now we will shine and light up the world for you, Jesus. Yes, amin. You are good, Lord. 1, 2, 3, go. Mari bersama katakan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengikutimu. Firman-Mu kekuatanku, janji-Mu menuntunku untuk membawa jiwa kepadamu. Roh-Mu di jalanku, ku hidup bagimu, ku kan menyala terangi dunia, menjadi saksi-Mu, ku kan berlari beritakan karya-Mu seumur hidupku. Rakyat dunia diselamatkan, dan nama Yesus yang ditinggikan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengikutimu. Firman-Mu kekuatanku, hikmat-Mu menuntunku untuk membawa jiwa kepadamu. Roh-Mu di jalanku, ku hidup bagimu. Come on! Ku kan menyala
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Oh Tuhan, biar saat ini Roh-Mu yang hidup itu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
biar saat ini Engkau memenuhkan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti sungai kehidupan yang mengalir, mencari hati yang terbuka, mencari hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biar saat ini Kau dapati hati kami terbuka ya Tuhan. Biar Kau dapati diri kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Oh, penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Mari kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, Kau melihat hati kami. Yes. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari sekali lagi, lebih dalam, lebih sungguh. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami berserah penuh kepadamu. Karena kami tahu dengan kami berserah penuh padamu, ada kedamaian yang luar biasa dari Tuhan. Ada ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan. Haleluya. Hidupku aman di dalam-Mu, Yesus, beriku damai. Hidupku tenang dekat dengan-Mu, Roh Kudus besertaku. Mari bersama katakan, hidupku aman di dalam-Mu, Yesus, beriku damai. Hidupku tenang dekat dengan-Mu, Roh Kudus besertaku. Angkat tanganmu, katakan, ada damai di hatiku waktu Yesus jamaku. Ada damai di hatiku, damai yang pulihkanku.
Raja damai, Kau yang beri kebebasan, Kau yang beri kelepasan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shikanarana shirarana boyase. Terima kasih Yesus. Shikarabata kabarama shikaralabarabara. Kami bersyukur Tuhan untuk damai sejahtera yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Dan saat ini, mari setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, waktunya kita bangkit sebagai umat Tuhan, kita berdoa bersyafaat bagi negara kita, bagi kota kita tercinta. Saya ajak kita bersama-sama, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa menaungi negara kita Indonesia dan setiap kota dimanapun Anda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerukan damai sejahtera-Mu Tuhan, itu juga boleh lahir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, Engkau dilahirkan di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Engkau datang untuk membawa damai, dan biarlah damai itu memulihkan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu juga memulihkan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihlah Indonesia, pulihlah negara kami, pulihlah kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa khususnya untuk kondisi sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Kalau kami menyadari bahwa di seluruh dunia penuh dengan masa-masa yang sukar, ketika pandemi ini juga boleh melanda seluruh dunia ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, yang bisa kami lakukan adalah berseru di hadapan-Mu, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Tuhan, penuhilah seluruh dunia ini dengan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa lewat segala ujian, tantangan, pencobaan yang boleh kami lewati bulan demi bulan di sepanjang 2020 ini boleh menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kami untuk kami terus bergantung hanya kepadamu, dan kami semakin mempercayai bahwa damai sejahtera itu asalnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Di dunia ini mungkin kami tidak akan menemui kedamaian apapun. Di dunia ini tidak ada kedamaian yang sungguh-sungguh bisa masuk sampai kedalaman jiwa dan batin kami. Mungkin kedamaian itu sifatnya hanya sementara, tetapi kami menyadari sungguh dan kami percaya bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami serukan kemuliaan-Mu nyata bagi seluruh dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, mungkin yang mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 ini, khususnya di dalam sepanjang bulan-bulan yang telah berlalu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, biarlah segera ada pemulihan, baik di dalam sisi pekerjaan, dalam perekonomian, di dalam rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan yang paling mengerti setiap pergumulan-Mu. Kami akan mendoakan Anda sekalian dimanapun engkau berada pada saat ini. Engkau yang merasa bahwa benar Pastor, ini yang menjadi sebuah pergumulan saya, ini yang menjadi pergumulan keluarga kami. Anda juga bisa letakkan satu tangan Anda di dada, Anda bisa arahkan ke depan, arahkan ke dalam layar monitor Anda ketika Anda menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan, terimalah damai sejahtera Allah, terimalah jamahan Roh Kudus mengalir atas kehidupan pekerjaan-Mu, perekonomian-Mu, dan percaya satu hal bahwa Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Jangan kau pernah berkata bahwa kau sedang kekurangan, tetapi percayalah bahwa Allah sanggup untuk melimpahi engkau. Allah sanggup untuk membuat hidupmu tercukupkan dengan segala cara yang ajaib. Percaya ada mujizat, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi setiap jemaat Tuhan, engkau mungkin sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini, berdoa dan beriman bahwa Tuhan juga yang akan menyembuhkanmu. Berdoa pada saat ini engkau yang mengalami sakit penyakit, atau mungkin keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, temanmu sedang mengalami sakit penyakit. Kita bersatu hati bersyafaat, kita berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, karena kelahiranmu di dunia ini ada sebuah pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Saat kami menyerukan di dalam nama Yesus, maka setiap kuasa kutuk sakit penyakit itu dipatahkan. Ketika kami berseru di dalam nama Yesus, maka sakit penyakit itu pun juga akan segera pergi dan lenyap. Kami juga berdoa pada saat ini,
Bagi Anda semua yang sedang mengalami sakit penyakit, Anda bisa letakkan tangan Anda, tumpangi tangan kepada seseorang yang kau kasih di bagian yang mungkin mengalami sakit penyakit tertentu. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang paling mengerti setiap sakit penyakit yang sedang diderita oleh umat-Mu pada saat ini. Kami percaya Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau bukan hanya memberikan keselamatan bagi kami, tetapi juga kelepasan dari setiap kuasa dan belenggu kuasa kegelapan. Kami berdoa saat ini, apabila ada sakit penyakit yang diakibatkan oleh ikatan kuasa kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau dilepaskan dari segala belenggu kuasa roh jahat dan sakit penyakitmu disembuhkan. Dan Kau yang mengalami sakit penyakit fisik dalam bentuk apapun, pada saat ini percaya dan beriman bahwa ada kuasa Roh Kudus sedang mengalir dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhanmu. Percaya bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami terima janji-Mu yang ajaib. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mendengarkan setiap seruan doa kami, dan Engkau akan menjawabnya dengan cara-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mengucap syukur kepadamu. Kalau kami masih diberikan kemampuan untuk kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam minggu ini, kami rindu untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah kami terima menjadi persembahan misi dan diakonia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap mereka yang terhilang, bagi setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap mereka. Melalui gereja Mawar Syaron ini, kami menjadi saluran bagi setiap mereka, agar mereka semua boleh mengalami jamahan dan kasih Tuhan. Mereka mengalami pemulihan, dan satu hal yang kami percaya, pemberitaan Injil itu juga akan terus tersebar kemanapun secara luas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk persembahan, baik yang secara pribadi kami juga akan berikan, persembahan yang akan kami berikan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, buat segala pemeliharaan-Mu, buat segala kecukupan yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami di dalam kekurangan, tetapi dari segala berkat yang telah kami terima, kami telah belajar mengelolanya dengan baik. Dan saat ini ya Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai bentuk cinta kami, sebagai bentuk untuk kami benar-benar sangat mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menyertai kami sekeluarga, menyertai pekerjaan kami, menyertai pelayanan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, di dalam tahta kasih karunia-Mu kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, di dalam hari ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang penting, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam dampak kita, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan yang nyata, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar di dalam gereja. Bukan berarti bahwa pengaruh kita atau dampak kita dalam gereja nggak penting, bukan itu maksud saya. Tapi bagaimana dampaknya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, di dunia marketplace, di dunia kerja, itu akan semakin jelas, semakin terang, semakin kelihatan. Karena pada umumnya mereka belum mengenal Tuhan. Dan ketika mereka melihat kita, dampak kita menjadi kuat, di situ menjadi penting, saudara. Nah itu sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang excellent in marketplace. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya bisa unggul di dalam dunia kerja. Kekristenan bukan cuma sekedar di gereja yang berurusan dengan rohani, sorga, neraka. Walaupun itu semua tidak salah, tapi bukan cuma hanya itu. Tapi justru kekristenan kita akan semakin kelihatan sebagaimana tadi saya katakan, justru berdampak waktu kita ada dalam dunia kerja sehari-hari. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, pengaruh kita, dampak kita, terangnya kita di marketplace tidak ditentukan oleh seberapa lama kita sudah sebagai orang Kristen. Bukan itu. Tapi bagaimana kualitas hidup kita, kualitas kerja kita, itu membawa dampak, itu membawa impact, membawa pengaruh. Dan orang akan melihat bagaimana kehidupan kekristenan kita itu bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar klise, tetapi betul-betul real, nyata di dunia kerja mereka lihat.
melihat bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya orang Kristen di dalam Kisah Rasul disebut Kristen karena mereka bukan hanya sekedar sebagai orang beragama, beda dengan orang Farisi, tapi mereka membawa Kristus dalam kehidupan nyata sehari-hari. Makanya mereka disebut Kristen. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita mau lihat ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa orang-orang, ya, Anda bisa melihat nih, orang-orang kutipan saya, orang-orang yang ada di marketplace tidak peduli seberapa berohaninya Anda dan saya. Dia tidak peduli mau berohaninya seperti apa, tetapi mereka ingin tahu seberapa unggul sih Anda dan saya, seberapa excellent Anda dan saya di dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Orang mau lihat itu. Mereka tidak peduli karena bagi mereka agama mungkin mereka nggak gitu tertarik. Tapi mereka mau melihat agamamu kelihatan nggak dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaanmu kelihatan nggak di dalam pekerjaan sehari-hari. Bagaimana bahwa Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat itu kelihatan nggak dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Oleh karena itu saudara, bagaimana Yusuf seorang yang luar biasa di marketplace. Saudara, bagaimana dia berdampak, dia unggul di dalam pekerjaannya, di tempatnya di Potifar, demikian juga di Mesir ketika dia menjadi mangku bumi. Sebagai orang kedua dari Firaun. Luar biasa, kelihatan saudara. Karena kekristenan saudara dan kekristenan saya seringkali hanya diukur di hari Minggu, seringkali diukur hanya di dalam pelayanan. Enggak. Tetapi dalam dunia kerja, dalam dunia politik, orang akan lihat itu. Ada amin saudara. Demikian pula Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di Babel. Mereka ada di Babel, tapi mereka memperlihatkan kualitas kekristenan mereka, kualitas iman mereka, kualitas hidup mereka. Mereka unggul di pekerjaan mereka. Tentu di dalam konteks Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah dalam konteks politik. Jadi saya percaya anak Tuhan mau di dunia politik, mau dunia bisnis, mau dunia seni, dunia pendidikan, ketika kita menunjukkan excellent, kita menunjukkan bahwa kita bisa bekerja, hasil prestasi kita bagus, bahwa hidup kita benar, keluarga kita baik, keluarga kita harmonis, perkataan kita jadi berkat, menginspirasi, itulah terang Tuhan mulai kelihatan. Disitulah garam kita menggarami dunia akan kelihatan. Maka kita punya dampak bertumbuh. Maka terjadilah pertumbuhan dampak atau growth in impact. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita belajar bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang yang luar biasa. Bapa memberikan yang terbaik saudara buat kita, yaitu apa? Yesus, anaknya yang tunggal, is the best of the best. Nggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Ayatnya sudah jelas, Yohanes 3:16. Kita semua tahu bukan bahwa begitu besarnya Allah atas dunia ini, dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bagaimana Anda dan saya menjadi seorang yang excellent di dalam marketplace, di pekerjaan kita. Marketplace bisa saja juga di dalam sekolah, kampus, dalam hidup sehari-hari. Bukan cuma dalam dunia kerja, saudara. Bukan cuma dalam dunia bisnis. Halo, bisa katakan amin? Nah, pertanyaannya sekarang begini, apa sih excellent sebenarnya? Unggul itu apa? Nah, saya mencoba memberikan sebuah pengertian yang namanya unggul, yang namanya excellent, itu apa sih? Simple ya, saya coba memberikan sesuatu yang simple. Unggul adalah upaya yang konsisten, terarah, dan terprogram. Unggul adalah upaya yang konsisten, terarah, terprogram untuk menjadi semakin baik dan semakin baik terus. Itu namanya unggul. Saudara, bagi orang Jepang ada namanya manajemen yang namanya kaizen. Bagaimana saudara dia terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Mereka tidak puas dengan apa yang ada, coba memperbaiki, coba memperbaiki. Itulah excellent. Ada juga orang berkata excellent is detail. Yes, saya juga setuju. Tetapi dalam konteks pembahasan saya adalah hari ini bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen berupaya untuk secara konsisten, secara terus terarah, fokus, terprogram dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam hidup ini untuk menjadi semakin baik dan terus semakin baik dari hari ke hari. Makanya Tuhan berkata bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ya kita juga terus harus semakin baik toh dari hari ke hari. Betul? Amin. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana saudara pertumbuhan dan berdampak kita bisa terjadi hari-hari ini di marketplace dan excellent di marketplace seperti apa? Oke. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saudara, saya teringat ada dua kata yang namanya ups, the two ups.
Ada 7-Up minuman, tapi yang ada di pikiran saya hari ini, yang muncul saat ini adalah 2-Ups. Apa itu 2-Ups? Upgrade and update. Nah, saudara, Anda dan saya harus dari waktu ke waktu secara konsisten mengupdate, mengupgrade diri kita. Dari apa yang kita pernah pelajari, dari apa yang kita pernah tahu, kita harus terus update. Dari apa yang kita pernah capai, perlu juga di-upgrade dari waktu ke waktu. Anda punya smartphone, itu selalu diminta untuk di-upgrade terus dari waktu ke waktu. Update Anda punya sistem, betul nggak saudara? Ya, apalagi kita. Kalau kita mau excellent, nggak bisa nggak. Harus ada 2-Ups itu minimal. Oke, nah sekarang saya mau membahas lebih jauh, saudara, bagaimana pertumbuhan kita bisa semakin berdampak. Pertumbuhan dampak ini bisa terjadi, ya. Growth in impact. Itu bagaimana terjadi? Dengan cara excellent di marketplace. Yang pertama, kita harus terhubung dengan yang namanya spirit of excellence. Roh unggul, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena hanya satu pribadi yang namanya Tuhan yang unggul. Karena dia adalah Allah yang sempurna adanya. Segala sesuatu itu sempurna diciptakan oleh Tuhan. Mari kita melihat saudara satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 15-16. Firman Tuhan bilang begini, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahwa kalau kita sebagai orang yang berohani, mengerti, yang terhubung terus dengan spirit of excellence dari Tuhan ini, maka kita bisa mengerti banyak hal. Kita bisa menilai, saudara, banyak hal. Kita bisa menempatkan diri secara baik. Kita bisa peka, karena kita bisa tahu situasi-situasi mana yang seharusnya kita masuk di dalam sebagai seorang anak Tuhan, dan kita bisa membawa dampak di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pada hari-hari ini selalu terhubung dengan the spirit of excellence ini? Tentu hubungan kita dengan spirit of excellence ini, selain kita berdoa, selain kita merenungkan firman Tuhan, ya tentu saudara, kita harus melakukan firman Tuhan. Banyak orang berpikir saudara bahwa terhubung dengan spirit of excellence cukup mendengar, cukup berdoa. Saudara, mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu penting, tapi jauh lebih penting lagi ketika kita melakukannya. Karena ketika kita melakukannya, maka spirit of excellence ini bukan cuma apa yang kita tahu, tetapi menjadi bagian dari hidup kita. Ada amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, tahukah saudara, Salomo dengan hikmat yang luar biasa itu membuat banyak raja-raja di sekitarnya, termasuk Ratu Sheba, begitu sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh yang namanya Raja Salomo ini. Dia punya excellent. Nah, salah satu excellent yang diperlihatkan adalah bagaimana cara duduk pelayannya, cara melayani dari pelayan-pelayannya. Maka Ratu Sheba bilang, wow, setengah dari apa yang aku dengar pun tidak sebanding dengan apa yang aku lihat ini ternyata. Wow, saudara, Anda bisa baca nanti itu ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, jadi kita yang penting spirit of excellence. Sumbernya kita harus terhubung dengan sumbernya. Kalau kita tidak terhubung dengan sumbernya, kita bisa mendapatkan hal-hal yang enggak excellent. Makanya tadi dalam 1 Korintus 2 dikatakan demikian adalah kalau kita punya pikiran Kristus. Paulus bilang, aku punya pikiran Kristus. Saudara, maka dia bisa mengerti banyak hal. Dia bisa mengerti banyak hal. Makanya ayat firman Tuhan di dalam Rasul Yohanes pernah menulis bahwa pengurapan tetap ada padamu, oleh karena itu kamu tidak perlu diajarkan oleh siapapun. Maksud ayat itu adalah ketika kita ada di dalam koneksi kita dengan spirit of excellence ini, kita terkoneksi dengan Tuhan, pengurapan itu ada, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita. Kita yang banyak mungkin nggak tahu, tapi Tuhan bisa ajarkan. Makanya saudara, seorang yang bernama Yusuf, masih muda, kenapa dia bisa mengerjakan begitu banyak hal dengan excellent? Sampai Potifar mengangkat dia menjadi manajernya, yang mengurus semua urusan istananya Potifar dan ladangnya. Kenapa bisa begini? Karena anak ini, Yusuf ini, terhubung dengan spirit of excellence. Ada amin. Makanya ketika dia bisa menafsirkan mimpi Firaun pun, Firaun berkata, wow, anak ini punya roh kebijaksanaan yang luar biasa. Dari mana? That spirit of
excellence from God. Jadi anak Tuhan, umat Tuhan, ada sebuah kelebihan dari Anda dan kita semua yang beribadah, yang datang kepada Tuhan, kita terhubung dengan spirit of excellence ini. Nah, yang kedua yang kita perlu ketahui, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak, meningkat dampak kita, peningkatan atau pertumbuhan dampak kita secara excellent di marketplace adalah kita harus punya best mentality, mentalitas yang terbaik. Selalu selain karena kita terhubung dengan the spirit of excellence, maka kita juga harus membangun mental yang terbaik, bukan mental rata-rata, bukan mental ya sudahlah, habis mau bagaimana. Nah. Kita punya mental yang selalu kepengen lebih baik. Ingat, tadi definisi yang dari saya mengenai yang namanya excellent itu adalah supaya upaya yang konsisten, terprogram, terarah untuk menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Best mentality seperti itu. Saya melihat orang-orang yang merasa bahwa ya udah segini aja oke, segini aja cukup, dia tidak akan pernah bisa excellent. Dalam bekerja, Anda dan saya, kita harus selalu memikirkan atau terus mulai terfokus bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki cara kerja kita. Bagaimana pekerjaan kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana hasilnya bisa menjadi lebih baik, bagaimana bisa menjadi lebih efisien. Ada amin? Best mentality. Jangan punya mental rata-rata, saudara. No, jangan. Kita harus punya mental yang terbaik. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab, Kejadian 18. Saya akan coba bacakan buat saudara. Kejadian 18 adalah ketika waktu itu Abraham sedang ada di depan tendanya, di tengah panas terik. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 malaikat Tuhan datang. Dan ini adalah gambaran Allah Tritunggal menghampiri dia. Dan segera Abraham melakukan sesuatu yang terbaik buat 3 malaikat ini. Coba mari kita perhatikan baik-baik. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karunia Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Yang menawarkan untuk makan, untuk bisa minum, bisa menyegarkan diri, get the refreshing, itu Abraham. Dan 3 malaikat ini tidak minta apa-apa. Coba bilang, oke, kalau kamu lakukan silakan. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abraham ini. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah atau istrinya ini serta berkata begini, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk, bukan yang keras. Bukan yang keras, saudara. Ya. Dan baik dagingnya, gitu loh. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Saudara, adakah kita juga selalu punya mentalitas yang terbaik? Give the best untuk Tuhan. Karena kalau Anda nggak membiasakan dari dalam diri Anda untuk excellent, melakukan sesuatu secara excellent, mulai dari mental, mulai dari hubungan kita dengan the spirit of excellence, kita nggak akan melakukan sesuatu yang excellent. Karena excellent dimulai dari diri kita. Halo, ada amin? Karena ada firman Tuhan yang berkata begini, saudara, bahwa orang-orang yang tulus akan selalu berpikir tulus dan akan melakukan hal-hal yang tulus. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara, bagaimana prestasi kita, bagaimana hasil kerja kita. Apakah kita selalu memikirkan yang terbaik? Adakah bisa sesuatu yang saya buat lebih baik? Di gereja, kalau Anda melakukan sesuatu pelayanan, apakah engkau berpikir bahwa bisakah saya melayani sesuatu yang menjadi lebih baik? Ketika engkau bekerja, kalau konteks ini marketplace yang saya katakan, bagaimana saudara di marketplace selalu berpikir bisa menjadi lebih baik? Sebagaimana tadi saya katakan, Jepang punya istilah dalam manajemennya adalah Kaizen.
Membuat sesuatu lebih baik, dan lebih baik lagi. Saudara, apakah kita merasa sudah puas dengan standar kerja kita? Standar kerja kita, standar pelayanan kita sudah cukup puas? No. Jangan, saudara. Kita jangan pernah puas dengan semua standar yang sudah pernah kita capai. Naik ke level berikutnya. Go to the next level. Maka ketika kita terus semakin baik, saya percaya orang di sekitar kita akan melihat, kok beda orang ini. Ketika mereka melihat berbeda, maka apa yang terjadi? Mereka akan mulai ngobrol sama kita, cari tahu. Disitulah kesempatan kita menyinari mereka dengan terang Tuhan. Maka impact kita menjadi bertumbuh di sana. Saudara, Alkitab berkata begini, kalau ada orang yang menyuruh kamu jalan 1 mil, engkau harus bersedia untuk jalan pada mil yang berikutnya. Begitu kan? Saudara, begini, orang yang berjalan dalam 1 mil, rata-rata semua berjalan di 1 mil. Nggak mau di dalam 2 mil. Rata-rata di 1 mil. Maka kalau di rata-rata 1 mil, maka kita tidak akan pernah kelihatan, tidak akan pernah muncul, karena begitu banyak orang di situ. Paham ya maksud saya? Tapi ketika engkau berjalan di mil yang kedua, nggak semua orang mau berjalan di sana. Maka ketika engkau berjalan di mil yang kedua, artinya Anda mencoba menjadi lebih baik lagi. Maka Anda menjadi orang yang terbatas, bukan orang yang sekelompok orang yang ramai ini. Maka orang akan memperhatikan Anda. Kalau Anda bekerja di kantor, bosmu akan melihat bahwa engkau berbeda dari sekelompok karyawan yang lain. Kalau Anda berbisnis, Anda mau berjalan kepada next mile atau mil berikutnya, maka para pembeli, para supplier akan melihat Anda berbeda dari yang lain. Mari miliki mentalitas yang terbaik. Mulailah dengan cara apa? Beri yang terbaik kepada Tuhan. Jangan cuman yang sudah kita nggak mau. Give the best. Saya banyak belajar soal best mentality. Saya melihat bagaimana istri saya. Istri saya kalau memberi kepada orang, dia selalu berkata begini. Jangan beri kepada orang asal-asalan. Berilah yang terbaik. Bungkusannya juga harus terbaik. Banyak orang berpikir begini, saudara. Kalau kita kasih kado gitu ya. Ada orang yang bilang gini loh. Apa yang penting kan isinya, orang mau lihat isinya kok. Yes, isinya penting. Tapi kalau kita menghargai orang itu dan kita punya mental yang the best, maka bukan cuma isi yang terbaik, tapi kita juga mau lihat kemasannya baik dong. Betul nggak Bapak, Ibu? Ya. Nah, kalau kita seperti itu berarti mental kita kembangkan menjadi mental yang terbaik. Saya percaya itulah yang akan membuat saudara dan saya bekerja menjadi yang terbaik. Bisa katakan amin? Yes. Nah, yang ketiga sekarang, bagaimana caranya Anda mengalami pertumbuhan dalam dampak ini melalui excellent in marketplace. Yang ketiga adalah keterampilan kita, skill. Bagaimana tadi, itu poin yang tadi saya bilang, 2 ups ini. Bagaimana kita mengupgrade kita punya skill. Kita punya keterampilan. Saudara punya keterampilan, saya punya keterampilan, setiap orang punya keterampilan yang berbeda tentunya. Tapi kalau kita bisa mengembangkan skill kita terus dari waktu ke waktu menjadi yang terbaik, skill kita asah. Pisau mau merek yang bagus sekalipun kalau nggak pernah diasah tumpul juga kan, betul nggak? Iya, hal yang sama, skill saudara harus terus diarahkan, diasah, dilatih. Nah, ketika itu tajam, maka kita menjadi excellent, skill kita. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan bilang begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Wow, ketika saudara dan saya mengembangkan keterampilan, maka impact saudara bukan hanya kepada orang yang di bawah, tapi terlebih lagi kepada orang-orang yang ada di atas. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau naik kepada level yang di atas, pastikan Anda punya skill, Anda punya keterampilan, juga excellent, juga terbaik, melatih diri. Kalau Anda punya keterampilan dalam mengajar, belajar untuk bisa mengembangkan keterampilan ini dengan baik. Kalau Anda punya keterampilan di dalam memasak, belajar untuk terus-menerus mengembangkan untuk bisa memasak. Saya punya seorang jemaat, pernah cerita kepada saya, anak muda ini, dia punya kemampuan, dia punya kesukaan untuk bikin kopi, saudara. Dia bisnis kopi sekarang ini. Dan dia pernah berkata sama saya, waktu dia melihat saya mau membuat susu pakai mesin foam gitu ya, dibuat. Gagal, saya gagal. Terus dia cerita sama saya begini.
Dia manggil saya Dad, jadi dia bilang gini, Dad, saya belajar bikin susu ini, berbox-box susu sudah saya habiskan. Gagal terus. Saya bilang, oh iya, susu saya harus berapa box saya udah habisin di rumah. Untuk melatih membuat foam sampai jadi. Ya, sampai ada yang namanya the art of latte gitu. Dia buat itu loh, saudara. Dan dia bisa sekarang, dia bisa bikin tuh latte. Itu dari mana keterampilan itu dibuat? Karena dia latih. Karena itu saudara yang dikasih. Keterampilan tidak bisa hanya dibiarkan dormant tanpa ada latihan. Dormant itu artinya didiamkan saja. Nah. Anda harus bisa mengembangkan. Caranya menambah pengetahuan. Paling tidak itu saudara. Caranya Anda harus bisa bergaul. Bisa masuk ke dalam sebuah network jaringan yang sama dengan keterampilan Anda. Kalau Anda keterampilannya adalah memotret. Saudara, ternyata sekarang fotografi ya. di era pandemi begini lumayan loh saudara, lumayan artinya apa? Karena banyak orang mau mempromosikan produknya lewat online dan mereka akan belajar bagaimana cara mengambil foto dari angle yang mana, sinarnya gimana. Nah, kalau Anda punya keterampilan ini masuk ke dalam network seperti ini, Anda akan belajar di situ. Bisa katakan amin. Sering melatih. Yes, saya punya seorang sahabat. Dia punya restoran Chinese, restoran di Jakarta. Kalau saya sebut aja nama restorannya, Anda pasti tahu. Wah, ini makanan enak, bener. Dia punya beberapa cabang. Tentu saja karena dia Chinese restoran, dia tidak franchise ya, karena masaknya masih sistem tradisional. Tapi menariknya di restoran ini, saya makan di cabang A, saya makan di cabang B, saya makan di cabang C, ya, itu rasanya sama. Dan yang menariknya, kalau saya makan di pusatnya misalnya, saya makan menu A misalnya, saya ulang lagi nanti bulan depan menunya A, saya ulang lagi mungkin tahun depan menunya A, rasanya sama loh, konsisten. Susah loh saudara Chinese food begitu, nggak gampang loh. Terus saya tanya sama dia, bagaimana rahasianya kamu bisa seperti ini? Dia bilang gini, saya punya koki bukan cuma satu, saya punya banyak koki. Kok bisa? Tiap koki punya keterampilan khusus dan mereka spesifik. Oh ya, saya bilang gitu. Yes, kalau yang nggak goreng khusus goreng gitu. Jadi kalau ada orderan makanan untuk goreng, masuknya ke dia. Oh gitu, yes. Kalau untuk misalnya ngeca gitu ya, bagian ca, ya ca aja gitu. Makanya rasa nggak berubah, dia ngerti. Terampilnya makin efisien, makin tahu dia seberapa matangnya. Wow, saya bilang pantes. Nah, itu namanya keterampilan. Keterampilan Anda perlu dilatih berulang-ulang. Latih berulang-ulang. Bisa katakan amin? Yes. Anak saya yang ketiga senangnya nari. Ya, puji Tuhan dia baru berangkat belum lama ke Singapura di masa-masa pandemi begini, mau nggak mau harus karantina selama 14 hari di sana. Nah saudara, tapi dia punya passion, dia punya keterampilan cuma satu, dia suka nari. Itu loh, saya pernah cerita sama saudara, nari. Dan tiap hari sampai tengah malam saya bisa dengar kedebak-kedebuk. Itu dia lagi latihan untuk nari. Nah saudara, karena apa? Dia tahu dia harus meluangkan waktu berjam-jam untuk mengembangkan ini. Hari ini apakah Anda punya kesempatan atau punya waktu untuk mengembangkan keterampilan? Haleluya. Keempat, yang terakhir, kalau Anda mau bisa mengembangkan atau bertumbuh di dalam Anda punya pertumbuhan dampak ini terasa di marketplace melalui excellent in the marketplace, yang keempat adalah attitude, sikap. Karena saya percaya saudara bahwa yang membedakan saudara dan saya adalah sikap. Oh ya, sikap itu lebih konsisten daripada omongan kita loh. Saudara, kita bisa bilang iya, tapi muka kita, sikap kita bilangnya enggak. Kita bisa bilang enggak, tapi sikap kita bilang iya. Kayak gitu. Orang bisa lihat konsisten kok. Ambil contoh yang saya paling suka kasih contoh begini. Seorang anak ketika diomelin ayahnya atau ibunya, dia kesel, tapi dia nggak bisa lawan kan, dia diem aja di depan papa mamanya. Tapi kemudian setelah selesai dia masuk kamar, dia pintu dia gebrak gitu, boom gitu. Nah si orang tua dengar, waduh ini anak marah gitu. Nah ketika orang tuanya buka pintunya di kamar anak ini, lalu tanya sama anak, kamu marah tadi? Dia bilang, Bang, enggak. Nah saya tanya, Anda percaya nggak
kalau anak itu bilang nggak marah? Ya jelas nggak percayalah, karena buktinya itu pintu jeger gitu, itu sikap. Itu sikap. Filipi pasal 2 ayat 14, firman Tuhan bilang begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus lagi berkata mengenai bagaimana kalau kita melakukan sesuatu, jangan suka bersungut, jangan suka berbantah, jangan suka berdebat, argumen, dan seterusnya. Kerjakan dengan sikap yang benar. Lakukan the best. Lakukan dengan mental yang the best. Tanpa harus ada berbantah-bantah. Tanpa harus ada yang namanya persungutan. Bisa katakan amin? Yes. Ayat berikutnya di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6, ini menarik saudara. Perhatikan, ini bicara soal Yusuf ya. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ini Potifar menyerahkan semuanya miliknya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi ngatur apapun selain makanannya sendiri. Jadi Potifar hanya ngurus, lihat menu makan pagi, menu makan siang, menu makan malam. Dia cuma lihat itu. Semuanya dikerjakan sama Yusuf. Luar biasa saudara Yusuf ini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yang membuat Yusuf bisa berdampak di rumah Potifar, di istana Potifar, di tempat Potifar adalah attitude-nya. Yang membedakan orang Kristen yang satu dengan yang lain adalah attitude-nya, sikap. Sikap nggak kelihatan, tapi sikap itu adalah ekspresi. Menurut saya sikap atau attitude adalah ekspresi lahiriah dari perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang dalam merespons, suka kek atau nggak suka dalam responsnya ini, baik dalam wujud kata-kata, bahasa tubuh, tindakan, terhadap stimulus eksternal yang dia alami. Jadi kalau Anda melihat sebagai pengertian yang dari saya melihat pengertiannya adalah seperti itu. Sikap adalah ekspresi lahiriah dari yang nggak kelihatan di dalam. Perasaan, pikiran, kecenderungan dalam merespons. Karena Anda nggak suka terhadap sebuah stimulus, Anda nggak suka dengan orang punya omongan, perlakuan, itu atau perintah gitu loh. Anda akan merespons, kelihatan kok. Dan itu bisa diwujudkan lewat kata-kata, bisa diwujudkan lewat bahasa tubuh, tindakan, dan lain-lain. Hari ini saudara, 4 hal saya bagikan sama saudara untuk bisa excellent di marketplace. Saya yakin kalau 4 hal ini Anda lakukan dalam keseharian, maka you will find, Anda akan menemukan pertumbuhan dampak yang semakin luar biasa. Belajar jadi orang yang excellent, kesimpulan saya, connect to the spirit of excellence. Hubungan dengan roh yang unggul ini. Punya mentalitas yang terbaik. Selalu kepingin yang terbaik. Dan yang ketiga, asah, latih, mulai dari menemukan skill Anda, mulai Anda mengerjakan, melatih, mengembangkan. Terus saudara value added Anda tambahkan. Dengan cara mungkin Anda berhubungan dengan network yang lain. Bangun itu. Dan yang keempat, attitude itu penting. Sikap hati Anda. Sikap Anda dalam menyikapi kehidupan ini. 4 hal ini membuat Anda excellent di marketplace. Dan saya berdoa, pertumbuhan dampak, growth in impact terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau akan mengajar kepada umat-Mu untuk bisa berdampak, bertumbuh di dalam dampak, pertumbuhan dampak yang luar biasa. Growth in impact. Melalui pekerjaan, usaha, kuliah, di rumah, bahkan di rumah tangga, dengan tetangga, dimanapun mereka berada, dengan cara melakukan sesuatu. Hidup dengan unggul. Prinsip unggul ini ada pada kami semua. Terima kasih. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai. Engkau arahkan hidup mereka, Engkau bentuk hidup mereka semua. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Leo untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saya tahu firman ini tidak akan kembali dengan percuma. Setiap firman dia ucapkan adalah modal yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita, yang akan berbuah dan membawa dampak yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk mengaminkan firman ini dan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Engkau telah berbicara ke dalam kehidupan kami dan mengingatkan kami bahwa ada dampak kerajaan Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan ada kemampuan
untuk melihat kerajaan-Mu ditetapkan, untuk bangkit dari dalam keterpurukan, untuk mengalami terang di tengah-tengah kegelapan. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan kami tahu di dalam kasih-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau menyertai kami lebih daripada segala tantangan, dan lebih daripada segala masalah, dan lebih daripada segala hal yang kami sedang hadapi, yang belum dapat kami hadapi. Tuhan, saat ini di dalam nama Yesus, kami ucapkan dan kami lepaskan urapan yang baru. Satu kualitas dampak kerajaan Allah dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Dalam pernikahan anak-anak-Mu, dalam pekerjaan anak-anak-Mu, dalam pelayanan anak-anak-Mu, dalam setiap saat, terutama pada masa-masa Natal ini. Biarlah Engkau dekat dengan mereka, Immanuel. Kami percaya Tuhan, saat ini hadirat-Mu turun kepada setiap anak-anak-Mu, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan membawa hikmat dalam kehidupan mereka. Ada kekuatan yang baru, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada damai sejahtera yang Kau terima saat ini. Percayalah, Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan ketahuilah, Tuhan ingin memakai hidup-Mu untuk memberkati banyak orang dan diberkati. Saat ini jemaat, saya berdoa Engkau mengalami Tuhan di musim-musim Natal ini. Tuhan mendekatkan hatimu kepada hatinya. Tuhan mendekatkan hatimu dengan hati keluarga dan orang-orang yang Kau kasihi. Dan mendekatkan hati mereka dalam hatimu. Tuhan, saat ini tutup bungkus setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa kami berdoa. Terimalah penyertaan, terimalah kebanggaan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan, dan otoritas dan hak kerajaan ahli waris kerajaan Allah. Terimalah segala berkat yang Dia siapkan bagimu. Dan terimalah keselamatan di dalam nama Yesus. Ketahuilah Engkau adalah mempunyai juru selamat yang tidak akan melepaskan engkau. Engkau telah mempunyai kemenangan di dalam Dia. Dan terimalah kekuatan daripada Roh Kudus yang membuat engkau lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat berhari Minggu. Pakai musim ini mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan akan membawa damai-Nya dalam kehidupanmu. God bless you.